Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Hadirlah dan bertahtalah di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah, ketika kami memuji Tuhan, ketika hati kami tertuju kepada Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Bapa, ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, antar jemaat-Mu yang lain yang masih dalam perjalanan, bahkan di tempat ini dengan segala selamat. Kami semua bersama-sama boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dengan kami semua sidang jemaat-Mu yang hadir, bahkan yang ada di rumah. Kami percaya Engkau ada bersama kami, dan kami percaya Roh Kudus, kekuatan-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang baik selalu besertaku. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Setiap detik, setiap waktu, Dia ada bersama kita. Haleluya. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Haleluya. Naikkan syukurmu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Haleluya. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Haleluya.
semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan, Allah yang setia. Ku ada sampai hari ini.
besar. Kami percaya ya Bapa, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, amin, haleluya. Kuasa-Mu
Kristus Mas Dani memimpin kita di dalam doa. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan yang boleh Kau berikan, setiap lawatan-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari hingga di hari Sabat-Mu ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, kerinduan kami Tuhan, untuk datang menyembah-Mu, muji nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kerinduan hati kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu saja. Sebentar Tuhan, kami mau menikmati sabda firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai, kiranya Tuhan Kau kuduskan, sucikan setiap hati kami, pikiran kami, untuk dapat menerima setiap firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap apa yang Ia sampaikan Tuhan, supaya dapat tertanam di setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggalkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, masih tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, masih bisa diberi kemampuan untuk tetap beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini pemberitaan firman Tuhan akan kita dasarkan dari pembacaan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan tema firman Tuhan konsistensi. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema konsistensi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memperhatikan satu bagian dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saudara, kalau kita memperhatikan lingkup bacaan kita ini, maka Matius 25 ayat 1 sampai 13
ini ada dalam sebuah tema besar tentang akhir zaman. Tema besar tentang masa kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam pasal 24, pasal 25, saudara dapat melihat bagaimana tema-tema itu dikelompokkan dalam satu tema, yaitu tema tentang akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab ketika ingin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman, atau berhubungan dengan masa-masa hari terakhir, atau berkaitan dengan kedatangan Tuhan, Alkitab sebenarnya ingin menyampaikan 3 hal penting terkait dengan cerita atau narasi peristiwa kedatangan Tuhan itu disampaikan kepada umat pada waktu itu. Nah, kita akan belajar 3 hal yang kemudian dapat kita tarik dari perumpamaan-perumpamaan atau cerita-cerita yang berkaitan dengan peristiwa kedatangan Tuhan. Sehingga di situ Yesus bicara tentang hal kerajaan sorga pada waktu itu. Hal kerajaan sorga, jadi pada waktu itu, kata pada waktu itu yang disebutkan dalam pasal 25 itu menunjuk kepada masa di mana kedatangan Tuhan atau masa tentang akhir zaman itu. Nah, apa yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam kisah tentang akhir zaman di dalam Alkitab secara umum dapat kita lihat. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan kita, saudara, ada 3 hal penting yang mau disampaikan. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang tujuan kehidupan kekristenan. Jadi melalui kisah itu ingin disampaikan, ingin diarahkan oleh penulis, oleh Yesus, yang kemudian pesannya ditulis kembali oleh Injil Matius untuk menunjukkan sebenarnya, mengingatkan kembali tentang tujuan kehidupan kita. Nah itu. Jadi hal pertama yang mau disampaikan, yang mau ditunjukkan adalah apa sih sebenarnya tujuan kehidupanmu? Apa tujuan hidup imanmu? Kalau konteks kita, apa tujuan kekristenanmu? Nah itu yang pertama yang mau disampaikan. Jadi cerita tentang akhir zaman, bagaimana kedatangan Tuhan itu menunjuk kepada tujuan akhir dari kehidupan kita semua. Tujuan akhir dari perjalanan iman kita, tentang apa yang sebenarnya ingin kita dapat, ingin kita raih dari seluruh proses perjalanan kehidupan iman. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa sih yang penting, yang kita butuhkan, yang kita perlu persiapkan sehubungan dengan upaya untuk mencapai tujuan akhir kehidupan perjalanan iman kekristenan kita. Apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita butuhkan, apa yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita dalam rangka mencapai tujuan itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan apa etos penting, apa tindakan penting, apa sikap penting, apa karakter penting yang diperlukan untuk memelihara agar kesiapan kita itu tetap terjaga. Agar poin yang kedua itu tetap terjaga dalam rangka mencapai tujuan akhir kehidupan perjalanan iman kekristenan kita. Nah ini 3 hal sebenarnya yang ingin disampaikan di dalam cerita atau kisah tentang akhir zaman yang disampaikan Alkitab dalam konteks pembaca pada waktu itu. Tujuannya itu ke sana, diingatkan tentang tujuan, lalu kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk sampai ke sana, dan bagaimana kamu bisa tetap secara konsisten mempersiapkan, menjaga, memelihara hal penting yang menolong kita untuk sampai kepada akhir tujuan itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang tujuan kekristenan kita,
Maka gagasan tentang tujuan itu kemudian mengingatkan kita kepada beberapa hal, yaitu ketika kita bicara tujuan, maka kita bicara tentang sebuah akhir dari sebuah proses. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan, kita bicara tentang sebuah akhir dari sebuah proses. Kita juga bicara tentang sebuah masa di mana segala sesuatunya itu ditentukan. Atau dalam konteks kehidupan kekristenan kita, bagaimana segala sesuatu itu akan dihakimi, yang nanti berdasarkan penghakiman, penentuan, penilaian itu yang adalah sebuah titik kritis dalam kehidupan kita. Kita itu mau kemana? Kan dua pilihannya nanti, hidup dalam kekekalan atau mati di dalam kekekalan, menikmati janji Tuhan atau kehilangan janji Tuhan. Makanya dalam cerita tentang akhir zaman itu nanti kemudian dijelaskan tentang dua kelompok orang. Selalu ada dua kelompok. Nanti kalau saudara bicara membaca tentang kisah 5 dara atau 5 gadis bijaksana dan bodoh, nanti ada penghakiman di mana ada yang kambing, ada yang domba, ya. Selalu ada dua kelompok nanti. Penghakiman itu, penentuan itu adalah sebuah titik kritis yang menentukan di mana sebenarnya posisi kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan, kita bicara tentang sebuah akhir proses. Sasaran utama dari seluruh proses perjalanan kita. Dan ketika kita bicara tentang tujuan juga, maka kita bicara tentang sebuah masa yang menentukan di mana posisi kita kelak dalam fase kehidupan kita selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesadaran tentang adanya masa depan, adanya tujuan, adanya sasaran, inilah faktor penting yang kita perlu perhatikan itu adalah pada level yang kedua dan level yang ketiga. Kesadaran tentang adanya tujuan di masa depan menjadi faktor penting yang membuat kita itu pada akhirnya memikirkan apa yang kita harus persiapkan dalam kehidupan kita hari ini, dalam rangka menuju kepada akhir itu. Nah, disinilah sebenarnya poin utama, sasaran utama dari pembacaan kita hari ini. Jadi kesadaran pada tujuan kemudian menolong kita untuk berpikir. Kesadaran pada tujuan menentukan kita untuk dengan tepat, dengan jelas bagaimana saya harus memahami nilai-nilai perjuangan kehidupan saya agar tujuan saya tetap tercapai. Ini yang sebenarnya kemudian tujuan dari narasi pembacaan Alkitab kita. Jadi pada level kedua dari 3 hal tadi, pada tujuan kedua dan tujuan ketiga inilah kemudian Alkitab lebih banyak menitik beratkan kehidupan kita. Apalagi dalam konteks pembaca pada waktu itu, umat adalah orang yang sudah mengenal tentang Tuhan, orang yang sudah mengenal tentang tujuan imannya. Nah, yang kemudian menjadi hal penting adalah bagaimana pada tujuan pada hal kedua dan ketiga itu umat dikuatkan. Pada level yang kedua, level yang ketiga yang berhubungan dengan apa yang perlu dan bagaimana menjaganya ini, umat dikuatkan. Dalam level kedua dan ketiga inilah sebenarnya Alkitab ingin memberikan kepada kita penguatan. Dan pada level kedua dan ketiga inilah kemudian kita melihat penilaian Alkitab tentang apa yang disebut dengan bijaksana dan apa yang kemudian disebut dengan sesuatu yang bodoh. Jadi kalau kita membaca, saudara, sebenarnya di mana sih kemudian poin penting Alkitab itu pada 2 level terakhir. Jadi kalau kita membaca Alkitab, 2 tujuan terakhir inilah yang sebenarnya lebih banyak diberi penekanan oleh Alkitab, dan disinilah kemudian Alkitab nanti memberikan penilaian tentang apa yang bijaksana
dan apa yang bodoh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita perhatikan narasi dari ayat yang kita baca itu, sehingga kemudian kita dapat menemukan pesan penting bagi kita yang hidup hari-hari ini dalam rangka membangun dua hal terakhir yang perlu kita perhatikan tadi. Kalau kita membaca tentang narasi 5 darah, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, maka kita dapat melihat di dalam cerita itu, mereka itu sedang menuju kepada sebuah tujuan dari semua proses yang mereka lakukan dalam cerita itu, yaitu tujuannya adalah menghadiri pesta pernikahan. Menghadiri pesta pernikahan. Lalu apa yang mereka butuhkan? Nah, ini yang level kedua. Yang mereka butuhkan itu adalah pelita. Karena rata-rata perayaan pesta pernikahannya itu waktu malam. Kalau siang kan tidak butuh pelita. Siang saudara tidak butuh pelita, ya kan? Saudara tidak butuh lampu. Yang saudara butuhkan, saudara perlu lampu, saudara butuh pelita itu ketika saudara berjalan di kegelapan, berjalan pada malam hari. Nah, pesta perayaan pernikahan umumnya pada waktu itu dilakukan setelah matahari terbenam, sehingga mereka membutuhkan pelita, yang mana pada waktu itu pelita bukan saja difungsikan sebagai alat saja untuk menerangi, tetapi juga sebagai tanda bahwa mereka itu adalah tamu yang diundang. Orang tidak bawa pelita itu ya seperti orang yang tidak diundang, ya. Jadi hal yang dibutuhkan adalah pelita. Lalu kemudian hal yang ketiga yang kemudian kita perlu perhatikan adalah apa elemen yang memastikan faktor kedua itu terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat ini, maka kita akan melihat apa yang disebut dengan minyak, khususnya cadangan minyak. Sebab ketika mereka datang kan mereka sudah bawa pelita yang berisi minyak, terang, sudah ada minyak, nyala. Tetapi ada hal yang perlu dijaga, karena hal kedua itu sangat penting, maka itu perlu didukung oleh hal yang ketiga, yaitu cadangan minyak. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahwa kemungkinan mempelai laki-laki datang terlambat itu hampir pasti. Hampir pasti. Tidak bisa dipastikan jam sekian pasti datang seperti jam sekarang, ya. Semuanya sudah serba canggih. Pada waktu itu semua masih sangat fleksibel. Kalau ada kendala, ada apa, ya masih sangat mungkin terjadinya molor. Sehingga cadangan minyak, karena ini adalah sebuah peristiwa pesta pada waktu malam di mana pelita itu penting. Cadangan minyak ini bukan lagi menjadi sesuatu yang sebenarnya sesuatu kesiapan yang luar biasa. Bukan sebenarnya. Ini sesuatu yang biasa. Karena acaranya malam, minyak lampu itu terangnya terbatas karena harus dijok terus, diisi terus. Maka cadangan minyak itu adalah sesuatu hal yang hampir-hampir pasti dibutuhkan. Dan ini bukan sesuatu yang sesuatu yang tidak biasa. Ini adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang umum, sesuatu yang lumrah. Orang mempersiapkan minyak, ini sebuah kebijaksanaan atau sebuah pola yang biasa. Kalau orang mau pesta malam-malam pada waktu itu membawa cadangan minyak, sesuatu yang biasa sebenarnya. Jadi kalau disebut sebagai perempuan yang bijaksana itu sebenarnya tekanannya bukan kepada persoalan mereka itu sangat pintar sekali, tetapi karena mereka itu mau melakukan sesuatu yang memang seharusnya mereka lakukan. Nah, saudara, dengan memperhatikan hal ini, ketiga hal ini, maka kemudian kita dapat melihat persoalan yang ingin diberi penilaian oleh Alkitab
tentang mereka yang bijaksana dan mereka yang bodoh. Sekali lagi saudara melihat, pada level kedua dan level ketiga itulah mereka nanti akan dinilai sebagai orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Kalau ditanya tujuan, mereka sama-sama tahu tujuannya adalah ingin menghadiri pesta. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama pergi ke pesta, sama-sama tahu tujuan, sama-sama mengerti apa yang mereka mau kerjakan. Tahu. Tetapi kenapa ada penilaian terhadap sekelompok wanita yang disebut bijaksana, ada yang disebut sebagai bodoh? Penilaiannya yang Alkitab berikan, sebagaimana yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, terletak kepada cara mereka memperlakukan poin yang kedua dan poin yang ketiga. Yang bijaksana membawa pelita dengan cadangan minyak. Nah, memang ini agak sedikit capek ya, nah barangnya pasti lebih banyak gitu. Apalagi kalau kemudian tempat untuk membawa minyaknya mungkin tidak seperti sekarang, mungkin kendinya agak gede, jadi ya pasti akan cenderung lebih repot membawa cadangan-cadangan minyak itu. Sementara minyaknya, lampunya itu sangat sederhana, yang perlu untuk terus dijong. Tapi yang satu saudara membawa pelita, tapi tidak pernah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang mungkin, sangat mungkin terjadi di dalam penantian pesta itu, dalam penantian mempelai laki-laki, karena mereka akan berpesta setelah mempelai laki-lakinya datang. Nah, ini tidak diperhatikan, padahal kemungkinan waktu itu molor, kemungkinan mempelai laki-laki datang itu terlambat, hampir pasti dalam kondisi pada waktu itu. Sangat mungkin. Tetapi perempuan yang disebut gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempedulikan hal. Mereka hanya tahu mereka punya tujuan. Mereka tahu bahwa pelita itu dibutuhkan, tapi tidak mau mempersiapkannya, tidak mau menjaganya. Disitulah Alkitab kemudian memberikan sebuah penilaian bahwa 5 gadis ini disebut bodoh dan 5 gadis ini disebut bijaksana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam level kesadaran inilah saya ingin membawa pesan penting dari kisah. Alkitab ingin menegaskan pentingnya sebuah sikap bijaksana dalam diri setiap orang percaya, dalam rangka mencapai tujuan, dalam rangka mencapai seluruh panggilan kehidupan kekristenan. Karena kita semua sedang mengarah ke sana. Saudara beribadah hari ini untuk apa? Saudara beribadah hari ini tujuannya untuk apa? Saudara beribadah setiap minggu. Ya, kalau setiap minggu ibadah. Untuk apa? Saudara berdoa. Untuk apa? Setiap hari. Apa yang saudara sedang kerjakan sih sebenarnya? Atau saudara tidak tahu yang saudara kerjakan ini mau apa sih? Ya pokoknya berdoa saja, ya pokoknya ke gereja saja karena aku orang Kristen. Kita perlu tahu bahwa kita ini sedang menuju kepada sebuah batas. Entah batasnya nanti itu dalam bentuk kedatangan Tuhan, atau batasnya itu dalam bentuk kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu meninggal. Itu batas. Setiap orang itu ada batas. Setiap orang itu ada batas. Dan ketika batas itu kita masuki, ya sudah, kita tidak punya hal apa-apa lagi yang kita buat selain menunggu penilaian itu. Atas apa yang sudah saya perbuat, atas apa yang saya sudah lakukan, atas apa yang saya sudah kerjakan. Makanya Alkitab perlu tunjukkan
Kamu itu punya tujuan, kamu itu punya akhir, kamu itu punya batas. Kalau kamu ingat batas, maka perlu mengingat hal yang kedua, apa yang saya perlu persiapkan. Dan hal yang ketiga, agar persiapan saya ini bisa tetap terjaga untuk menjamin membawa kehidupan saya masuk pada pesta pernikahan anak domba ini. Ini sebenarnya perlu untuk kemudian dibangun. Ini yang sebenarnya diperlukan untuk dipahami oleh banyak orang Kristen. Kita perlu mengerti tujuan itu. Dan saya percaya saudara, ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara sudah percaya dan saudara sudah mengerti tujuan itu. Tetapi, nah, yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen mengerti tujuannya. Aku mau ke surga. Saya ini mau menjadi anak-anaknya Allah. Saya ini mau menikmati berkat dari Allah, keselamatan kekal yang Allah berikan. Tetapi banyak orang Kristen yang sama sekali kemudian tidak pernah peduli bagaimana tujuan itu saya capai. Orang cumannya tahu saya tujuannya mau kemana, ibadah itu ngapain, tahu. Tapi bagaimana saya mencapai tujuan itu? Apa yang perlu saya pertahankan? Orang banyak tidak peduli. Sama seperti gadis yang bodoh itu. Tahu dia itu mau pergi ke pesta pernikahan di malam hari. Syaratnya adalah pelita. Ini syaratnya, supaya kamu tetap dianggap sebagai tamu undangan. Bawa pelita. Artinya kalau pelitanya mati, ya sudah, kamu tidak punya kesempatan lagi masuk bersama-sama. Makanya apa yang dikatakan oleh 5 gadis bijaksana, ketika 5 gadis yang bodoh itu, tolong bagi minyak. Nanti tidak cukup buat saya dan buat kamu. Kalau tidak cukup, ini ada masalah. Kalau nanti saya punya padam juga, ya saya masalah. Kamu juga punya padam, sama-sama masalah. Ya udah, kamu beli saja supaya saya cukup. Supaya saya cukup membawa pelita ini sampai kepada mempelai laki-laki itu datang. Pelita itu penting untuk dijaga. Pelita itu penting untuk dipelihara terangnya sampai mempelai laki-laki itu datang. 2 kelompok gadis ini tahu mereka itu sedang menunggu, tahu tujuannya. Tapi yang bodoh tidak mau peduli dengan apa yang harus ia lakukan untuk mencapai. Nah, saudara, orang Kristen itu banyak yang kemudian ada pada bagian dia tahu tujuannya, tapi dia kemudian tidak mau peduli. Bukan tidak tahu ya, tidak mau peduli dengan apa yang perlu ia capai. Banyak orang Kristen tahu apa yang penting dalam tujuan, tahu hal-hal penting di dalam kehidupannya, hal-hal penting untuk mencapai tujuannya, apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu dilakukan. Tetapi banyak dari orang Kristen juga yang tidak peduli bagaimana hal itu dipelihara secara konsisten. Tahu saja tidak cukup. Saudara tahu saudara mau ke surga aja tidak cukup. Tahu saja tujuan hidup kekristenan tidak cukup. Konsisten itu bukan hanya tahu, tapi kemudian bagaimana saya menjaga, bagaimana saya memelihara, bagaimana saya melindungi apa elemen penting yang menjamin saya sampai kepada tujuan itu. Inilah yang sebenarnya Alkitab ingin mau sampaikan. Itu sebabnya kemudian dalam bagian ayat, barang siapa yang berjaga-jaga, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga, mereka yang memelihara,
mereka yang tetap konsisten, terangnya itu tetap menyala. Nah, untuk dapat terang menyalakan berarti dia perlu menjaga konsistensi terang itu dengan mempersiapkan, dengan melakukan hal-hal penting, memelihara pelita itu dengan cadangan minyak itu. Saudara, seberapa besar kepedulian terhadap tujuan kehidupan kekristenan hari ini. Seberapa besar kepedulian itu menentukan penilaian Tuhan bagi kita. Apakah kita ini disebut sebagai orang yang bijaksana atau orang bodoh? Bijaksana itu bukan lagi sekedar persoalan saya pintar. Bukan itu persoalannya. Bijaksana itu bukan persoalan otakku cerdas. Bijaksana ini persoalan mengenai ketaatan kepada apa yang kau ketahui dan konsistensi kepada apa yang kau lakukan. Kau tahu hal penting, kau lakukan. Dan bagaimana menjaga agar ini tetap dilakukan. Ini yang sebenarnya yang mau disampaikan dalam khotbah-khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi kalau nanti ada gambaran bijaksana yang bodoh, siapa yang disebut bodoh? Siapa yang disebut bijaksana? Siapa yang diberi penilaian bodoh? Siapa yang diberi penilaian bijaksana? Itu terkait kepada apa yang mereka lakukan pada persoalan memahami apa yang penting dan menjaga. Bukan persoalan tahu tidaknya tujuan itu. Bukan pada persoalan saya mengerti atau saya tidak mengerti tujuan itu. Tapi dalam konteks khotbah Yesus, Yesus tahu mereka semua sudah ngerti tentang tujuan, tahu tentang sasarannya, tetapi bagaimana menjaga. Nah, ini yang paling penting. Karena memang untuk menjaga tidak mudah. Dalam konteks pembacaan atau pendengar pertama, mereka berhadapan dengan banyak sekali tantangan kehidupan yang membuat mereka seringkali kemudian menjadi tidak berdaya. Mereka tergoda untuk meninggalkan iman. Mereka tergoda untuk tidak lagi sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Mereka ditantang untuk melepaskan imannya karena hal-hal yang mereka hadapi. Yesus perlu mengingatkan hal yang berkaitan dengan konsistensi ini. Yesus perlu mengingatkan hal yang berkaitan dengan bagaimana kau memelihara, bagaimana kau menjaga, bagaimana dengan tekun engkau membangun kehidupan. Karena ini yang menjamin kau sampai kepada akhir. Hal ini yang menjamin engkau sampai kepada tujuan. Bicara tentang bijaksana, itu bicara tentang melakukan apa yang diketahui. Makanya kata bijaksana ini adalah kata yang kurang lebih memiliki pesan yang sama dengan Matius 7 ayat 24 sampai 27 dalam narasi atau cerita tentang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir, yang merupakan narasi kesimpulan Yesus terhadap apa yang menjadi respon para pembaca atau para pendengar khotbah Yesus di buku. Kesimpulan respon itu Yesus wujudkan dalam sebuah perumpamaan. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Tetapi mereka yang mendengar perkataanku namun tidak melakukannya, mereka adalah orang yang bodoh. Jadi secara praktis hikmat kebijaksanaan yang dimaksud ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keseharian. Mereka tahu sebenarnya, mereka mengerti, tapi mereka tidak konsisten untuk menjaga apa yang mereka tahu, sehingga akhirnya mereka tidak melakukan. Sebabnya tema firman Tuhan pagi ini adalah konsistensi.
Jadi orang Kristen tidak cukup cuma tahu. Menjadi orang Kristen itu harus tahu apa yang menjadi tujuan, tetapi sekaligus secara sungguh-sungguh menjaga hal-hal penting untuk mencapai tujuan itu tetap terpelihara. Ini yang disebut dengan konsistensi. Jadi orang yang konsisten itu orang yang tahu, tapi juga menjaga supaya saya tetap ada di sana. Saudara, tantangan kehidupan kita hari ini, saya kira juga bukan sesuatu yang mudah. Tantangan kehidupan yang Bapak Ibu sekarang sedang hadapi juga bukan sesuatu yang gampang untuk dilewati. Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan dalam bentuk macam-macam yang Bapak Ibu sedang hadapi. Tantangan itu bagaikan sebuah waktu yang molor kadang-kadang, yang membuat kita kemudian jadi lengah, yang membuat kita itu kadang-kadang bisa saja lemah, goyang menghadapi tantangan ini. Nah, hal apa sebenarnya yang kemudian memampukan kita untuk dapat melewati hal-hal, untuk dapat membuat kita tetap dapat menghadapi tantangan ini, memelihara hal-hal yang penting yang membuat kehidupanmu tetap menyala. Jaga nyala api iman di dalam kehidupan saudara. Jaga nyala pelita dalam hidup saudara. Perlu dijaga. Apa yang dapat menjaganya? Minyak. Hal-hal penting yang menjadi sumber kehidupan saudara. Persekutuanmu dengan Tuhan, pembacaan firman-Mu dengan baik, doa-doamu perlu terus kau bangun agar kau bisa konsisten menjaga terang. Jadi kalau kita jaga HP kita sungguh-sungguh supaya bisa tetap nyala, secara konsisten dicas. Nah, coba cas hidupmu. Ya, udah mulai redup, cas. Dicas hidup kita. Kalau yang sudah mulai mau padam-padam, dicas. Tapi dengan catatan, saudara perlu bawa casnya terus. Hal apa yang bisa menjaga HP kehidupan saudara? Kalau pakai zaman sekarang, HP. Supaya saudara bisa terus tetap berkomunikasi, bisa terus dapat melaksanakan kegiatan saudara. Jaga. Dijaga. Supply terus hal-hal penting yang dapat menjaga terang hidup saudara itu tetap berjalan. Konsisten. Berdoa konsisten. Baca firman Tuhan konsisten. Beribadah konsisten. Beri waktu persekutuan konsisten. Supaya saudara tetap terpelihara. Ini bagaikan minyak yang terus dapat membuat pelitamu. Jangan kau abaikan minyak ini. Jangan diabaikan minyak ini. Sekali minyak itu terabaikan, pelita padam, engkau sudah kehilangan arah untuk mencapai tujuan ini. Jangan salahkan nanti kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Pintu sudah ditutup. Jangan nanti menyesal sudah di batas akhir perjalanan kehidupan kita. Duh, kenapa aku tidak siapkan minyak? Nah, inilah fungsinya firman Tuhan. Diingatkan. Kamu punya tujuan kan? Iya. Kamu tahu kan apa yang kamu harus lakukan? Tahu. Sekarang jaga. Pelihara dengan konsisten agar kamu bisa terus mencapai tujuan akhir kehidupan. Saudara, mari kita jaga hal-hal penting dalam diri kita yang membuat kita itu tetap dapat berjalan mencapai tujuan. Kita semua punya tujuan. Dan biarkan tujuan itu tetap menjadi penggerak dalam diri kita. Kita juga perlu peduli kepada hal yang menjamin saya sampai pada tujuan itu. Syarat mutlak yang menolong saya untuk dapat masuk di dalam tujuan akhir kehidupan saya. Pesta pernikahan kawin anak domba Allah ini.
Apa yang perlu kita jaga? Terus bangun persekutuan, terus bangun pembacaan firman, terus bangun kehidupan doa. Biar Roh Kudus terus berkarya, biar Roh Kudus terus bekerja di dalam seluruh kehidupan. Ada waktunya kadang-kadang kita menjadi lelah dalam hidup ini, tertidur. Tapi kalau firman, pekerjaan Roh Kudus, doa itu tetap ada dalam diri kita, tidak ada masalah. Firman itu akan menguatkan, Roh Kudus akan meneguhkan hidup untuk tetap membuat nyala apimu terus bekerja, terus menyala, sehingga engkau tetap mampu menjaga seluruh kehidupan sampai pada akhir ketika mempelai itu datang. Saudara siap, saudara tidak kehilangan momen, kesempatan. Berbeda dengan yang bodoh, ketika mempelai datang yang merupakan puncak dari peristiwa perayaan pernikahan itu, di mana mereka akan masuk kepada pesta pernikahan itu, mereka tidak ada di situ. Mereka sedang beli. Pedulinya terlambat. Peduli kepada hal yang pentingnya terlambat. Jangan terlambat peduli dengan apa yang perlu saudara jaga. Kalau saudara tahu ada akhir tujuan, saudara mulai persiapkan sekarang. Gimana saya sampai ke sana? Apa yang saya persiapkan? Apa yang perlu saya jaga? Kalau saudara mau mengadakan perjalanan jauh dan saudara tahu di sana mungkin pom bensin nggak ada karena saudara melewati daerah-daerah terpencil dan perjalanan saudara sekian ratus kilometer, yang mana satu tangki penuh mobil tidak cukup, saudara perlu apa? Saudara mau konyol dengan berjalan lalu tidak buat cadangan minyak untuk bensin? Kan nggak mungkin. Ini sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang biasa sih? Logis? Biasa kan? 1 liter bensin untuk sekian kilo. Saudara bisa hitung. Kalau perjalanannya sekian ratus kilometer, di situ kemudian tidak ada pom bensin, hal yang paling logis untuk dilakukan adalah bawa cadangan bensin. Ini kan bukan sesuatu yang luar biasa. Ini pikiran yang sederhana, sangat sederhana. Kita tahu apa yang kita pakai dan kita tahu kapasitasnya, maka kita perlu mempersiapkan cadangannya. Bijaksana itu persoalan yang sebenarnya bukan sesuatu yang wah sekali, sebagaimana yang ingin disampaikan Alkitab. Bijaksana itu persoalan taat melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saudara mengerti, saudara memahami apa yang harus saudara lakukan, lakukanlah. Dan biarkan itu tetap konsisten untuk dilakukan. Itulah yang akan menolong kita semua mencapai tujuan akhir hidup. Mari kita bangun kehidupan kita. Mari kita tata terus hidup kita. Mari secara konsisten jaga supply power kehidupan kita yang membuat nyala iman kita tetap menyala, yang membuat terang pelita iman kita tetap menyala sampai pada waktunya mempelai itu datang. Tuhan Yesus datang bagi kita dan kita akan melihat sebuah penilaian yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan, saudara kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merenung dalam firman Allah. Mengajar kita untuk tetap konsisten di dalam Tuhan. Apa yang kita kerjakan hari ini untuk menentukan langkah kita ke depan, mencapai garis akhir kita masing-masing.
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami tepat hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Teraikan kebenaran itu Tuhan dalam setiap hati kami. Tanamkan kuat dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Taat melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang disebut bijaksana. Boleh Tuhan bertahan sampai akhir, tetap tinggal kuat di dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik.
Firman-Mu telah berhenti saat ini, tetapi kami percaya firman itu terus berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan berikan persembahan kami. Tuhan kuduskan dan berkati setiap persembahan kami. Segalanya Tuhan kami persembahkan bagi pekerjaan, bagi Engkau saja, bagi pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara nanti boleh bawa persembahan saudara ketika saudara akan kembali pulang, bisa dimulai dari barisan yang paling belakang. Kemudian pengumuman yang lain juga untuk ibadah pertengahan minggu seperti biasa kita masih adakan online. Saya rasa itu saja pengumuman kita untuk sepanjang minggu. Mari saya undang kita berdiri kembali, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih, oh Tuhan, untuk kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Kami masih dapat bersukacita, merasakan lawatan Allah, menjamah hidup kami, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membangun kehidupan dekat dengan Allah, menjaga diri kami untuk tetap konsisten dalam meraih tujuan kehidupan kekristenan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, sudah datang memuji memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Doa, pujian, penyembahan yang mereka sampaikan kepadamu, terimalah menjadi doa yang indah di hadapan Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, kehidupan anak-anak, agar mereka senantiasa melihat karya Allah di dalam kehidupan mereka, entah di tengah-tengah persoalan ataupun di tengah-tengah kebahagiaan yang mereka nikmati. Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, di bulan ini. Engkau kiranya yang memberkati mereka semua. Berkat demi berkat Engkau curahkan atas hidup mereka semua. Bapa, sebentar kami akan kembali. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin kami, sertai kami sepanjang jalan, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Kami mohon turunlah berkat bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian.